Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Sebelum mulai pelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu ya. Oke? Doa Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Quran Hadis Hukum Bacaan Qalqalah. Silahkan buka LKS halaman 26. Qalqalah merupakan salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Kita sebagai umat Islam hendaknya mampu memahami tajwid dan cara membaca Al-Quran dengan benar agar terhindar dari kesalahan makna dan arti yang ada pada ayat Al-Quran. Qalqalah menurut bahasa artinya gerak, getaran suara, memantul, dan mengeper. Adapun menurut istilah, qalqalah adalah membunyikan dengan suara berlebih dari makhraj hurufnya. Dan qalqalah sendiri berlaku apabila huruf qalqalah itu mati atau mati karena wakaf dihentikan. Dan yang perlu kita ketahui, huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan arti qalqalah yaitu apabila ada huruf qaf, to, ba, jim, dal yang disukun. Jadi kalau misalnya nanti ibu guru tanya, apa arti qalqalah anak-anak? Yaitu apabila ada huruf qaf, to, ba, jim, dal yang disukun ibu guru dan berbunyi memantul. Singkatnya seperti itu ya. Dan hukum bacaan qalqalah itu terbagi 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro artinya apabila ada salah satu huruf qalqalah yang bersukun asli atau asli mati atau bersukun di tengah. Cara bacanya kuat dan jelas. Contoh qalqalah sugro, anak-anak bisa membuka halaman 26. Jadi ciri-ciri qalqalah sugro itu huruf qalqalahnya bersukun di tengah. Nah misalnya seperti ini ya, afa ghairu dinillahi yabghuna walah. Nah hurufnya ini ada ba, baknya sukun, jadi sukunnya ini asli ya. Nah dia bersukun di tengah ya, yabghuna walah. Kemudian yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Nah, di sini ada lagi huruf qalqalah sugro yaitu ba, baknya bersukun ya, ada di tengah. Jadi ini namanya qalqalah sugro, dia bersukun di tengah nih. Wa yabghunaha iwaja. Itu adalah contoh qalqalah sugro. Di bawahnya juga ada lagi yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Ada qalqalah sugro nggak di sini? Ada Bu, yaitu huruf jim. Nah, dia bersukun di tengah. Jadi jika kalian bertemu huruf qalqalah yang bersukun di tengah itu namanya qalqalah sugro. Kemudian ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro artinya apabila ada salah satu huruf qalqalah bersukun di akhir kata dan bersukun karena diwakafkan atau dihentikan. Cara bacanya memantul, berkumandang, dan lebih jelas. Contoh qalqalah kubro dapat anak-anak temukan pada halaman 27 di LKS-nya. Jadi qalqalah kubro itu ciri-cirinya salah satu huruf qalqalah berhenti di akhir kata. Di sini ada contoh data lahab. Jadi bukan dibaca lahabin ya karena di akhir kata. Kemudian dia juga huruf qalqalah dibaca data lahab. Wa mar'atuh hammalatal hatab. Tidak dibaca hatabin ya tapi dibaca hatab. Kenapa? Karena dia huruf qalqalahnya ada di akhir kata. Kemudian contoh berikutnya wa ma laha min furuj. Nah, jim ini juga salah satu huruf qalqalah. Kemudian dia berhenti di akhir kata, jadi dibaca furuj. Dibaca furuj, bukan apa? Bukan furujin, tapi dibaca furuj. Walaupun di sini dia ada harokat kasroh tainnya, tapi dia tetap dibaca furuj. Kenapa? Karena jim ini adalah salah satu huruf qalqalah. Kemudian contoh berikutnya min kulli jaujin bahij. Nah, ada di akhir kata lagi, jadi ini namanya qalqalah kubro. Jim ini juga salah satu huruf qalqalah kubro, jadi nggak dibaca bahijin ya, tapi dibaca bahij.
jadi bersukun di akhir kata. Kemudian contoh berikutnya, Qul huwallahu ahad. Nah, ini contoh qalqalah kubro. Dal juga salah satu huruf qalqalah, nggak dibaca ahadun ya, tapi dibaca ahad. Allahus somad, bukan Allahus somadu, tapi Allahus somad. Nah, memantul dan jelas bacanya ya, Allahus somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, jadi anak-anak kalau bertemu huruf ciri-ciri qalqalah yang berhenti di akhir kata itu namanya qalqalah kubro. Ahad bukan ahadun ya, Allahus somad bukan Allahus somadu. Itulah contoh bacaan qalqalah kubro. Sekarang kita akan latihan menebak yang mana qalqalah sugro dan yang mana qalqalah kubro. Kita bisa buka halaman 28 di LKS. Di sini ada surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini qalqalah sugro apa kubro? Nah, karena dia ada di akhir kata, jadi ini adalah qalqalah kubro. Kemudian min syarri ma khalaq, ada di akhir kata lagi, jadi ini namanya qalqalah kubro. Wa min syarri ghasiqin iza waqab, di akhir kata lagi, jadi ini juga qalqalah kubro. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, ada di akhir kata lagi, jadi ini namanya qalqalah kubro. Kemudian wa min syarri hasidin iza hasad. Nah, berhenti di akhir kata lagi, hurufnya ada di akhir kata, bukan dibaca hasada ya, tapi hasad. Ini juga namanya qalqalah kubro. Jadi di dalam surah Al-Falaq ada berapa qalqalah kubro? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lanjut dalam surah Al-Balad, kita tebak di sini ada qalqalah apa aja ya? La uqsimu. Nah, di sini ada huruf qalqalah, dia bersukun di tengah, berarti kalau sukun di tengah namanya qalqalah sugro. Kemudian bihazal balad. Nah, huruf qalqalahnya ada di akhir kata, jadi ini namanya qalqalah kubro. Kemudian wa anta hillum bihazal balad, ada di akhir kata lagi, namanya qalqalah kubro. Wa walidin wa ma walad, kalau di akhir kata namanya kubro. Begitu seterusnya ya anak-anak. Jadi kalau ada huruf qalqalah di tengah kata namanya qalqalah sugro. Tapi kalau kalian menemukan huruf qalqalah ada di akhir kata namanya qalqalah kubro. Masih ingat kan huruf qalqalah apa aja? Ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal yang disukun. Kalian bisa membuka halaman 26. Jadi huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal yang disukun. Jadi kuncinya semua hurufnya sukun. Qaf, to, ba, jim, dal yang disukun. Kalau sukun di tengah, kalau bersukun di tengah dia sukun asli, namanya qalqalah sugro. Tapi kalau huruf qalqalah kalian temukan di akhir kata namanya qalqalah kubro. Seperti itulah penjelasan singkat tentang hukum bacaan qalqalah. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ibu Siska. Semoga berkah.